Oke, setelah tadi kita belajar di part 1 mengenai bagian-bagian dasar pada musik, kita masuk pada part 2, part B, yaitu komposisi musik. Apa itu komposisi? Hal unik dari komposisi adalah bahasa komposisi atau istilah terminologi dari komposisi itu adalah menggabungkan, penggabungan gitu. Compose, membuat gitu. Makanya kalau kita lihat di bungkus-bungkus snack itu adalah komposisinya apa aja, ada air, ada gula, ada itu. Komposisi adalah gabungan daripada beberapa elemen-elemen part-part yang lain menjadi satu kesatuan, keutuhan. Itu adalah komposisi. Di dalam musik komposisi itu, kalau aku sendiri di sini membaginya menjadi 3 ya. Yang pertama adalah komposisi dalam musik modern atau postmodern. Nah, komposisi postmodern ini atau modern ini yaitu musik-musik yang dianggap lahir setelah masa musik klasik, atau dalam kata yang lebih sederhana yaitu musik yang sudah mendapat sentuhan atau pembekalan teknologi baik instrumen maupun penyajiannya. Yang disebut sebagai pembekalan teknologi baik pada instrumen atau penyajiannya yaitu musik-musik, alat-alat musik yang di dalamnya sudah ditanami teknologi-teknologi. Sebagai contoh, gitar elektrik itu sudah ada teknologinya, sudah pakai listrik. Atau keyboard itu. Atau ada yang lebih baru lagi dalam musik-musik EDM itu kita kenal launchpad. Launchpad itu biasanya yang dimainkan ada kotak-kotak merah kuning, itu biasanya kan dipencet cu. Atau DJ, musik DJ, itu sudah dalam sentuhan teknologi. Masih banyak lagi yang lainnya. Atau dalam penyajiannya misalkan gitar akustik macam ini, kemudian dikasih mic gitu, dikasih mic di sininya. Sebagai media pengeras suara itu juga dikategorikan pada postmodern, gitu ya. Karena nanti di komposisi musik ini ada musik tradisi, nah, gitu. Nah, jadi postmodern itu ya, paham ya maksudku ya. Postmodern itu adalah musik-musik yang di era setelah masa musik klasik. Musik klasik apa? Musik klasik adalah era-era tahun sebelum 60-an misalkan. Jadi tahun-tahun itu, dan warnanya beda. Musik-musik klasik tuh misalkan I do my boy take to lose my control to be and this time take a lead die to die. Biasanya begitu musik-musik klasik. Ada keterpengaruhan dari zaman-zaman Bach atau era Mozart gitu. Era Mozart atau Beethoven. Yang itu adalah Mozart Simfoni 40. Itu adalah era-era zaman-zaman klasik. Sorry ya, aku kasih materi di sini ini karena hari ini aku nggak ada di Sumeneb, nggak ada di studio. Jadi dimanapun tempat ini, semoga saja ini bermanfaat ya. Artinya alat musik seadanya. Aku nggak bisa ngasih contoh yang full, nggak bisa ngasih contoh yang maksimal gitu. Tapi kemudian kita akan berlanjut ke besok ya. Semoga saja besok itu ada waktu. Artinya untuk materi tambahan itu dari aku yang tidak bertentangan dengan program-program Latam yang sudah ditulis, atau istilahnya program acaranya itu loh. Jadi tanggal sekian dalam materi, tanggal sekian adalah evaluasi. Semoga tidak bertentangan dengan itu maksudku. Oke, itu pengertian daripada musik modern atau postmodern. Nah, postmodern dan modern ini biasanya warna-warna musiknya itu sudah sangat
ini ya sudah sangat universal, di dalam pembahasan musik modern atau konten daripada musik-musik modern biasanya banyak yang dibahas. Salah satunya adalah romance, pembahasan cinta, asmara segala macam. Kemudian sosial politik itu. Ada aliran-aliran nanti yang nanti luas sekali jangkauannya ini. Ada pop, ada dangdut, ada rock, ada jazz gitu. Atau bahkan kalau di Indonesia itu digabungkan ada rock dut, ya kan? Rock tapi dangdut gitu. Ada di Indonesia begitu, ya kan? Terus kemudian musik modern itu pasca klasik itu biasanya warnanya lebih ini ya, lebih colorful gitu, lebih colorful, seolah-olah lebih hidup gitu. Kalau masa sebelum itu kan kayak gelap banget, dark banget gitu. When I see you to the last man the sea, model-model begitu. Tapi kalau modern bisa kan I could da 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 do da 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 do da 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 do do da 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 do. Jadi modern itu lebih ini ya, lebih colorful gitu. Meskipun ada juga yang mellow gitu. Ada juga yang mellow. Kemudian kita langsung masuk pada pembahasan cepat aja. Jenis komposisi musik yang kedua adalah musik tradisional atau musik daerah. Nah, ini penting untuk kalian, untuk teman-teman Nanggala yang memang ada di satu kampus bernaungan kebudayaan gitu. Kenapa aku kira UTM itu salah satu kampus yang sangat peduli dengan ini ya, dengan perkembangan kebudayaan, cagar-cagar budaya, apalagi di sana ada kalau tidak salah International Office ya. Nah, International Office itu bagaimana kita mengenalkan produk-produk dan budaya-budaya Nusantara kita kepada orang-orang luar gitu. Itu penting. Dan biasanya yang menjadi acuan pertama adalah Nanggala dalam hal ini gitu. Karena Nanggala dianggap sebagai satu-satunya poros kesenian kampus di area kampus yang akan menjadi duta pengenalan kepada orang-orang luar gitu, sebagai pilar gitu, sebagai kalian sebagai ini lambang lah, kalian sebagai lambang produk budaya gitu. Makanya kalian penting untuk mendalami juga musik tradisional ini gitu. Apalagi di sana yang dimainkan adalah juga karawitan ya kan, karawitan. Meskipun sekarang sudah berkembang menjadi daul gitu. Nah, perlu diketahui juga bahwa daul ini belum dianggap sebagai musik tradisi, belum, karena dilihat dari proses tempaan waktu, daul itu lahir sebenarnya pasca milenial gitu. Meskipun alat-alat musiknya adalah musik-musik tradisi, ada peking ya kan, ada saron, ada saronin, itu yang akhirnya menjadi sebenarnya daul itu adalah perpaduan dari beberapa musik-musik tradisi gitu. Belum dianggap sebagai musik tradisi yang pakem. Nah, musik tradisi yang pakem seperti yang aku sebutkan tadi bisa kita lihat secara warna, nada, laras nada. Kalau di Jawa kita kenal dengan pelok, ya kan? Itu kan sudah sangat ini banget gitu. Warnanya sudah sangat tradisi banget kesannya gitu. Ya enggak? Nah, Madura kita mengenal dengan pelok Madura. Slendro Madura dengan
itu adalah skala atau range nada yang dipakai dalam musik-musik tradisi, dan itu dilakukan secara turun temurun sudah dari generasi ke generasi begitu. Perkara musik daul tadi, aku bukan anti ya, aku justru banyak gabung dengan teman-teman daul gitu, dan aku bahkan beberapa menciptakan lagu-lagu musik-musik daul gitu. Kalau di tempatku. Tapi kemudian ketika musik daul dianggap sebagai musik tradisi atau daerah, itu belum artinya secara bentuk, secara tempaan waktu belum, karena pakemnya belum. Nggak ada. Kalau kita tanya pakem daul itu larasnya kemana, nggak ada, karena masih macam-macam itu. Ada yang selendro, ada yang pelok, ada yang sudah diatonis tuh, ada yang do re mi fa sol tuh permainannya. Dimasukin trompet juga itu kan belum, karena kalau secara alat trompet itu sudah masuk musik post modern ya, musik modern. Nah kemudian sub yang ketiga di dalam komposisi musik, yaitu memadukan komposisi musik tradisional dan modern. Ini penting. Nah sebagai satu khazanah kebudayaan, aku melakukan ini, yaitu memadukan komposisi musik tradisional dan modern dengan cara tidak terlepas dari pakem-pakemnya. Pakem tradisi misalkan seperti laras-laras tadi, atau ketukan-ketukannya ada gendang ya kan, ada seruling, dipadukan. Kalau di Jawa kita mengenal dengan campur sari. Nah, campur sari itu ada gitarnya juga, ada gitar bassnya juga, ada drum juga yang kadang dimainkan gitu. Tapi gamelan pun tetap jalan gitu. Jadi musik modern menebalkan atau lebih shape-nya ya, menajamkan karakter bunyi musik-musik tradisi. Jadinya campur sari itu gitu. Campur sari yang kita bisa lihat di beberapa tempat gitu. Nah, di Madura pun juga aku lakukan itu gitu. Jadi memadukan musik modern dan tradisional. Tapi ya, akhir-akhir ini, kemudian setelah kesini-sini, gitu, ke belakang ini, musik tradisional lebih seksi lagi, dianggap lebih seksi lagi, dipandang lebih seksi lagi, apalagi setelah adanya Lati itu ya. Lati kemarin dia memadukan komposisi musik modern dengan EDM itu, dan juga dimasukkan unsur tradisi. Itu bisa disebut sebagai komposisi kontemporer ya. Komposisi kontemporer adalah komposisi musik tradisional dan modern. Kita mengenal dengan kontemporer. Kalau musik kontemporer itu bisa saja musik gamelan yang sudah dibuat kontemporer secara bentuk skala atau nada, atau secara bentuk permainan beat. Jadi misalkan kalau gendang klasik dung 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 tak dung dung tak dung 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 tak, itu di dalam permainan musik kontemporer atau komposisi musik tradisional dan modern itu biasanya bisa di dung 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 tak dung dung tak dung 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 tak dung tak dung 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 tak dung 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 tak 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 gitu. Begitu di dalam perkusinya gitu ya. Oke, ini untuk komposisi musik. Nanti bisa aku contohkan. Kalau di Indonesia, kalian bisa lihat musik Imaginesia. Dicatat ya, dicatat. Musik Imaginesia. Kemudian yang kedua, di Indonesia yang paling banyak mengangkat khazanah-khazanah budaya Nusantara ya. Musik-musik Nusantara itu ada namanya Kua Etnika, KUA Etnika. Itu yang pelopori adalah Jaduk Ferianto almarhum. Itu Kua Etnika itu bagus sekali. Jadi kalian lihat nanti Kua Etnika itu dari Yogyakarta. Atau musik-musik dari Kantata Takwa, Gong 2000 itu, atau musik-musiknya Guru Soekarno Putra, itu menggabungkan musik tradisi dan modern ya. Oke. Ini salah satu penjelasan dari musik, komposisi di dalam musik.
Oke, kita akan berlanjut pada video berikutnya.